tempatnya masing-masing ya. Tempatnya masing-masing deh. Susun empat ya, kelompok 4. Jadi ini hari ini tugasnya kelompoknya. Kemarin saya sudah ngasih yang tugas individu ya. Nah itu, jadi itu satu yang dibahas terkait dengan tugas individu secepatnya ya. Waktunya kalian udah bisa memprediksikan ya, di manage dengan baik. Nah kemudian ada satu tambahan lagi yang saya akan berikan, yaitu di sini akan saya kasih ke grup ya. Saya kirimkan ke grup. Ada sebuah kasus gitu ya. Kasus Arsyad, contoh komunikasi di media sosial yang tidak beretika. Nah ini kalian jawab ya dengan menggunakan teori komunikasi ya. Kalian ulas terkait dengan kasus ini berdasarkan teori komunikasi yang kalian tahu gitu. Yang mana? Teori satu soal aja. Jadi kalian analisis ya kasus tersebut. Nah, kemudian kalian ulas dengan menggunakan teori-teori komunikasi yang ada ya. Kasus terkait dengan kasus Arsyad, contoh komunikasi di media sosial yang tak beretika gitu ya. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada kan yang baru saya kasih? Nah, kalau yang itu yang kasus telepon itu yang untuk kelompok juga ya. Nah, kalau itu kan, saya rasa itu akan lebih cepat karena kemarin kan udah dikerjakan masing-masing individu ya, tinggal kalian aja. Jadi silahkan dibagi lah yang untuk mengerjakannya karena ini akan ada dua materi. 5 menit lagi. Dulu kelompok Ahmad Pramuja dulu ya yang presentasi. Oke. Serah. Ayo presentasikan. Berdiri. Untuk vlog ibu ya. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami anggota kelompok Ayo yang lain dengarkan ya. Inggris Sinaga Satu, apakah sumber dari konflik peran di sini? Jawab. Konflik dalam diri individu terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang ia harapkan untuk melaksanakan tidak sebagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Terlebih lagi karyawan pelayanan harus melayani dua majikan, manajemen dan pelanggan. Apakah terdapat manfaat fungsional bagi manajemen dari konflik peran? Hal ini sejalan dengan teori peluru dari Elizabeth Noel Neumann yang memandang media massa memiliki pengaruh yang kuat kepada khalayak media atau khalayak massa dan dapat secara sengaja mengubah atau mengontrol perilaku masyarakat. Dalam teori ini, khalayak digambarkan menjadi sasaran dari proses injeksi informasi yang ditembakkan oleh media massa dan berkhalayak tidak dapat menghindari atau menolak injeksi yang dilakukan oleh media massa. Udah ya. Sekarang kelompok siapa selanjutnya? Ya, sebelah kiri dulu ya. Oke, silakan. Yang beranggotakan Doni Wijaya, Natalia Ningsi, Fazli Muhalik, Yasmin Yasi, dan Dela. Nomor 1, menurut pendapat kami, konflik peran dalam kasus ini adalah dari keadaan lingkungan kerja yang berbeda dari perusahaan B dan G dan OPL. Lingkungan kerja yang meliputi beberapa kelompok kerja yang berbeda ini menimbulkan budaya organisasi yang berbeda, membentuk perilaku karyawan yang berbeda pula. Atas dasar perbedaan ini membuat
terjadinya konflik perantara karyawan yang bekerja hanya berorientasi pada kompensasi dan upah. Hal yang bertujuan untuk menambahkan pemahaman dan keyakinan pekerjaan mereka, sehingga ketika evaluasi kinerja dilaksanakan, Maggie dapat memberikan penghargaan kepada karyawan yang berhasil mencapai beretika. Rumusan masalah komunikasi di media sosial yang telah dilakukan adalah analisis teori yang kami gunakan dalam kelompok 2, yaitu teori komunikasi. Teori komunikasi sistem komunikasi tanggung jawab sosial, dasar pemikiran. Posisi antara yang demikian tidak selalu menjadikan sistem komunikasi tanggung jawab sosial sebagai sistem komunikasi. Selanjutnya kelompok sini. Ya, sini. Ya, silakan sini. Ya, teman-teman. Oke, kita dengarkan. Silakan. Sebelumnya selamat pagi. Yang pertama, saya perkenalkan, nama saya Ferdinando. Kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Tommy Akbar, Muhammad Mukmin. Gimana nih, temannya sendiri lupa dia. Ini ketahuan nih, saking jarangnya masuk. Di sini saya diskusi dari jawaban nomor 1 sampai nomor 4. Sumber konflik peran dalam ini adalah dari keadaan lingkungan kerja yang berbeda, yang menimbulkan budaya organisasi yang berbeda dan membentuk perilaku karyawan yang berbeda pula. Konflik peran tersebut diantaranya yaitu yang pertama melakukan reschedule job desk bagi setiap kelompok kerja. Selanjutnya konflik peran yang terjadi pada umumnya disebabkan karena penurunan kepuasan kerja. Analisis kasus Arsyad dari kami kelompok 1. Dalam teori komunikasi dapat terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan mampu diterima oleh komunikan. Dalam hakikat komunikasi, yang dimana proses pernyataan isi pikiran atau perasaan seorang kepada orang lain. Terima kasih. Kelompok terakhir, silakan. Kami dari kelompoknya itu saya sendiri sumber dari konflik peran yang presentasinya ini merupakan perusahaan yang berada di lingkungan kerja yang berbeda. Ayo Jim, semangat Jim. Kemudian organisasi dan pembentukan berlaku ada semangat karyawan yang juga berbeda. Kita haruskan konflik peran di antara karyawan layak dalam ini lebih besar dibandingkan seorang karyawan biasa yang bekerja sebagai bagian dari sebuah tim dan harus memenuhi ekspektasi dari seorang atasan sekaligus Silakan. Baik, saya akan melanjutkan yang dipresentasikan oleh Gatri, yaitu tugas yang kedua, analisis kasus Arsyad contoh komunikasi media sosial yang tak beretika dengan kasus teori komunikasi ini. Menggunakan teori komunikasi use and effect. Teori komunikasi use and effect ini dikemukakan oleh Sven Lindau pada tahun 1979 yang merupakan sintesis antara pendekatan use dan gravitation dan teori tradisional mengenai efek. Konsep use atau penggunaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pokok dari pemikiran ini. Dalam use and gratification, penggunaan media pada dasarnya ditentukan oleh kebutuhan dasar individu, sementara use and effect kebutuhan hanya salah satu dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan media. Oke, terima kasih semuanya. Kasih aplaus ya. Bu apresiasi ya. Nah, terima kasih semua untuk pertemuannya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 ini.
Dan Ibu udah melihat udah mulai ada kemajuan ya dari awal tugas 1 sampai tugas terakhir ini ya, lumayan menganalisisnya sudah mulai bisa menggunakan beberapa teori komunikasi ya. Tapi Ibu harapkan nanti setelah ini bisa diasah kembali ya, karena ini penting untuk kalian nanti untuk menyusun laporan ataupun penelitian ya, bikin jurnal dan lain sebagainya. Oke. Karena ini pertemuan terakhir, jadi terakhir ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di mata kuliah yang lain ya. Tapi nggak tahu ya, kalian udah selesai mata kuliahnya ya? Belum ya? Nah, untuk terakhir ada kesan pesannya yang ingin disampaikan dari teman-temannya ya, mewakili lah gitu. Doni deh sebagai komti ya. Maunya ya. Ya cepat. Pesannya untuk teman-teman baik kita sendiri ataupun ibu juga, semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, memahami sesuai dengan Apa? studi yang sudah kita sandang dan menjadi lebih presentasikan atau Lebih terlatih lagi ya. Terlatih lagi menganalisa studi-studi kasus untuk mata kuliah yang selanjutnya lagi. Ya. Untuk pesannya Happy? happy, Apa? Sedih juga. Kenapa sedih? Karena harus berpisah sementara. Terus? juga semoga kesan-kesan yang terbaik dimiliki semua. Amin. Dan nilainya bagus-bagus semua ya, mudah-mudahan. Amin. Ya diharapkan. Tutor yang sudah mengajarkan kami dengan baik, menuntun kami sehingga kami bisa mampu memahami mata kuliah ini dan baik. Kembali Kemudian kasih. Kami juga bisa lulus dengan baik. Amin. Kembali kasih untuk kalian semua. Juga Ibu mohon maaf sama kalian ya kalau selama Ibu mengajar ada kekurangan. Sukses buat kalian semua ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ada aja yang goyang. Oke ya, terima kasih banyak ya.